Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Rivaldi Pasande dari kelas 2B. Di sini saya akan mewakilkan kelas 2B untuk mempresentasikan komponen engine dari cara pemasangan, pembongkaran, dan nama-nama komponen. Baik, perkenalkan nama saya Francisco Nelly dari Prodi D3 Teknik Alat Peran kelas 2B Politeknik. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari komponen sistem pendingin. Di sini ada radiator cap. Radiator cap ini berfungsi untuk menjaga agar tekanan tidak melebihi dan dia mempertahankan tekanan agar tidak terjadi kerusakan pada sistem. Dan di dalam radiator cap ini terdapat valve yang berfungsinya untuk mencegah kevakuman pada sistem. Baik, saya Ilham Ramadan. Saya akan menjelaskan water pump. Water pump di sini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama di sini ada line ataupun tempat di mana sirkulasi cairan coolant. Dan sini juga ada yang namanya fan ataupun kipas. Kipas ini yang berfungsi untuk memutar cairan coolant sehingga dapat bersirkulasi ke dalam engine. Nah, fungsi water pump sendiri ini berfungsi untuk membuat flow atau aliran sehingga cairan coolant dapat bersirkulasi di dalam engine, yang mana kita mengenalnya sebagai sistem pendingin. Jadi ketika water pump ini rusak ataupun terjadi gagal sistem, itu akan mengganggu sistem pendingin pada engine sehingga bisa menyebabkan panas yang berlebih atau yang biasa kita kenal adalah overheat. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan perkenalkan termostat. Dia berfungsi untuk mengatur sirkulasi pendingin mesin dari radiator untuk mencegah terjadinya overheat pada mesin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi Mansa. Di sini saya akan menjelaskan engine cover ini memberikan fungsi perlindungan untuk telinga penumpang mesin itu sendiri. Dengan cover kebisingan, mesin dapat lebih terendam. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Govinda dari kelas 2B. Ingin menjelaskan fungsi dari exhaust manifold. Fungsinya ialah mengumpulkan dan menyalurkan gas buang dari mesin pembakaran secara umum. Tugas utama dari exhaust manifold atau hidden knalpot ini adalah sebagai saluran gas buang sisa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara bagaimana assembly dan diassembly komponen turbocharger pada engine. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen dari turbocharger. Yang pertama, di sini ada 4 turbin. Yang kedua, di sini ada 4 kompresor. Di tengah-tengahnya sini ada batang penghubung antara kompresor dan turbin. Yang ketiga, di sini ada housing dari turbocharger. Dan yang keempat, di sini ada tempat lock untuk mengunci kedua komponen karena turbocharger terbagi menjadi 2. Jadi dikunci menggunakan komponen ini. Dari Nasrullah dari kelas B ingin menjelaskan tentang fungsi turbin dan kompresor.
Yang pertama, turbin ini fungsinya untuk memutar udara yang masuk. Kemudian fungsi dari kompresor ini pada turbocharger berfungsi untuk mengubah energi mekanis putaran poros turbocharger menjadi energi kinetik aliran udara. Ya. Bahkan nama saya Muhammad Taufikur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan waste, gaste, akuator. Fungsi dari akuator ini adalah akuator yang berfungsi untuk membuka bypass valve guna membuang gas kendaraan pada kondisi tertentu yang berlebihan agar tidak masuk ke dalam sistem turbin dan meneruskan membuangnya menuju exhaust dan knalpot ketika mesin sedang berakselerasi dan ketika mesin dalam keadaan stabil maka valve bypass akan ditutup. Sekian, terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari turbocharge. Jadi turbocharge ini tuh fungsinya untuk menambah tenaga, ya, menambah power dengan cara kerjanya memadatkan udara yang masuk. Ya. Nah, di sini saat mesin dinyalakan, maka akan menghasilkan gas hentakan, gas buang lah. Terus masuk ke sini. Kemudian akan diproses oleh turbin, diputar dan terhubung dengan kompresor yang mengakibatkan kompresor ikut berputar. Nah, setelah kompresor ikut berputar, maka menghasilkan udara negatif yang akan ditiupkan oleh intake manifold. Nah, di sini terdapat masalah di mana saat udara dipaksa untuk ditiupkan itu menghasilkan udara yang negatif yang mengakibatkan udara yang dipadatkan tidak maksimal. Nah, cara untuk membuat maksimal udara yang dipadatkan itu dengan cara digunakan intercooler, ya, dengan cara didinginkan sebagai pendingin. Nah, dengan intercooler itu maka dapat dihasilkan dengan udara yang maksimal, udara yang padat dengan maksimal. Nah, jadi itulah cara kerja dari turbocharge hingga berjalan dengan baik. Baik, sekian. Jadi letak turbocharge ini berada terhubung dengan exhaust manifold di atas. Perkenalkan, saya Alvari Celiga dari kelas 2B, Prodi D3 Teknik Alat Berat. Di sini saya akan menjelaskan apa itu vibration damper. Di sini ada komponennya yang bernama vibration damper. Nah, vibration damper itu ialah berguna untuk meredam gaya puntir. Nah, vibration damper sendiri adalah suatu komponen yang meniadakan getaran puntir atau torsional yang disebabkan oleh variasi gaya, biasanya dari sekitar 3 sampai 10 ton pada piston dan setelah crank. Vibration damper memiliki dua jenis, yaitu rubber damper dan viscous damper. Yang kita lihat di sini adalah yang bernama viscous damper. Viscous damper ini menggunakan oil berat dan free flotation setelah ring untuk menyerap vibrasi. Sedangkan rubber damper menggunakan karet untuk menyerap vibrasi. Nah, viscous damper mempunyai dua rumah, housing dan pemberat atau inertial mesh, dan cairan sejenis grease terdapat pada kedua housing yang dilas menjadi satu. Lebar celah antara housing dan pemberat adalah sekitar 0,09 cm. Oke, mungkin sekian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi camshaft. Di sini ada camshaft. Camshaft putarannya digerakkan oleh crankshaft melalui mekanisme gear yang berada pada timing gear engine, di mana fungsi dari camshaft adalah sebagai pengatur membuka dan menutupnya valve intake dan exhaust sesuai dengan timing yang ditentukan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman. Di sini saya bersama rekan saya akan menyebutkan komponen-komponen dan menjelaskan fungsinya. Di sini ada komponen piston, di sini rekan saya akan menjelaskan. Baik, di sini saya akan menyebutkan bagian-bagian dari piston.
Yang pertama ada ini namanya dom, ini namanya crown. Di sini terdapat 4 ring, 3 ring ini yang atas ini ring kompresi, yang terakhir ini ring oli. Baik, di sini juga di dalam sini terdapat bushing dan ada pin. Ini connecting root, ini root bearing, dan pada bagian bawahnya terdapat bearing cap. Baik, di sini saya akan melanjutkan fungsinya. Pertama di bagian head piston, di sini ada 4 ring, 3 ring di atas yaitu ring kompresi, fungsinya untuk meminimalisir kebocoran yang terjadi pada ruang bakar. Kemudian ada di sini ring oli, yaitu untuk pelumasan pada head piston ini agar tidak terjadi kausan. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari connecting root. Connecting root berfungsi untuk meneruskan gaya yang dibuat oleh piston sekaligus untuk merubah gerak naik turun piston reciprocating menjadi memutar rotating, yang selanjutnya akan diteruskan pada komponen crankshaft. Oke, saya lanjut. Saya akan menjelaskan tentang root bearing ini. Root bearing ini bertujuan untuk mengurangi kausan yang terjadi akibat gesekan kedua komponen tersebut. Selain itu, sebagai jalur atau jalan minyak pelumas, ya ini jalur pelumasnya di sini, 2 ini. Sekian penjelasan kami tentang komponen fungsi dan nama komponen piston. Saya Rizal Rainaldi sebagai kameramen. Sekian, terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Alfandi Dinata. Saya akan menjelaskan fungsi dari crankshaft. Ini adalah komponen crankshaft yang berfungsi sebagai penerus dan merubah gerak putar pada engine, di mana komponen ini akan lebih sering menerima beban aksial dan radial dari pergerakan connecting root. Letak crankshaft ini biasanya dekat dengan tumpuan piston. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asli Dwi Cahyo dari Prodi D3 Lakdat. Saya ingin menjelaskan fungsi dari filter. Fuel filter berfungsi sebagai penyaring kotoran yang terdapat pada bensin sebelum masuk ke dalam pompa. Bensin yang mengendap dalam waktu lama di tangki akan menimbulkan karatan, bisa terkontaminasi partikel yang berbahaya. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifasya Dimitria. Saya akan menjelaskan cara kerja dari oil filter. Jadi oil filter ini untuk apa ya? Kayak menyaring kotoran dari oil ke komponen yang lain gitu, kayak sebelum masuk ke bagian mesin oli ini kayak disaring gitu, nah kotorannya maupun dari kotoran kecil besar, nah itu disaring semua di sini. Sekian. Perkenalkan, nama saya Wahid Nuramin. Kali ini saya akan menjelaskan fungsi oil pan. Ya, oil pan berada di bawah mesin sini ya, di bawah engine. Nah, fungsi oil pan adalah menampung semua oli mesin yang telah digunakan. Penampungnya sendiri hanya bersifat sementara. Kemudian oli tersebut akan dihisap kembali oleh mesin. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.